Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak Teguh. Pagi, Pak Indra. Gimana kondisinya nih? Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Indra gimana? Alhamdulillah sehat juga. Sekarang jam kosong ya Pak Teguh ya? Ya, alhamdulillah lagi kosong Pak Indra. Ngajar berapa kelas Pak? Untuk hari Senin itu ada 2 kelas, Pak. 2 kelas. Kelas 10 TTL 2 dan 10 TKR 1. 10 TTL 2 dan 10 TKR 1 ya. Oke. Bagaimana kondisi selama ini mengajar? Selama sekarang kondisi anak-anak sangat gembira sih untuk pelajaran PJOK sebenarnya. Untuk antusiasnya sangat tinggi untuk belajar PJOK, Pak. Pak Teguh mengajar PJOK olahraga ya? Olahraga. Nah itu biasanya di lapangan atau enggak di kelas, itu kombinasi ya? Biasanya sih saya tergantung pertemuan. Kalau ada 4 pertemuan, 1 kali di kelas untuk materi, 3 kalinya itu di lapangan supaya anak-anak paham di lapangan itu apa yang harus dipraktekkan gitu. Jadi teori dulu baru praktek. Oke Pak Teguh, kita sering aja, saya dapat tugas dari kepala sekolah untuk melakukan supervisi akademik. Supervisi akademik terkait bagaimana kesiapan atau persiapan Pak Teguh dalam memberikan layanan KBM kepada siswanya ya. Kira-kira apa saja yang sudah disiapkan dan bagaimana Pak Teguh? Ya, untuk persiapan pembelajaran biasa kita harus menyiapkan RPP ya, panduan untuk kita mengajar. Yang kedua adalah bahan ajar yang kita harus siapkan, dan juga metode apa nih yang harus kita terapkan saat kita belajar. Ya, betul. Terus juga bahan-bahan alat-alat yang kita perlukan. Media untuk kita mengajar di lapangan maupun di dalam kelas, Pak. Ya, memang harus disiapkan semua itu ya. Cukup bagus ya, disiapkan bahannya. Di sini juga saya lihat udah RPP-nya sudah ada. Kita concern ke RPP ini Pak Teguh. Dari RPP ini materinya tentang bulu tangkis ya, betul? Iya, bulu tangkis ya. Nah, gimana tuh gambarannya nanti? Gambaran di pertemuannya. Di pertemuannya itu ada 4 kali pertemuan, Pak. Ya, 4 CP ya? 4 CP. 4 JP jam pelajaran. Nah, kalau di Penjas itu kan 1 jamnya itu pertemuan itu 3 jam. Oh, 3 jam. Pertemuan per minggu ya? Per minggu 3 jam. Jadi kalau 4 pertemuan itu jadi 12 JP. 12 JP ya. Untuk materi bulu tangkis. Ya. Kelas 10 TAV 2 ya berarti ya. Kelas 10 TAV 2. TAV itu apa? Audio video. Teknik audio video. Oke, materi yang bulu tangkis. Nah, untuk nanti tentunya kan kita mau kompetensi apa nih yang mau kita kembangkan gitu ya. Nah, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan dari proses pembelajaran yang nanti akan dilakukan? Kompetensi yang kita perdalam untuk materi bulu tangkis itu biasanya teknik dasarnya dulu, Pak. Oh, teknik dasar seperti cara memegang raketnya, terus dia memahami pukulan, terus juga dasar-dasar teknik bulu tangkis seperti berdirinya, langkahannya, follow-nya, posisi badan ya. Posisi badan, berdirinya, terus juga cara melangkahnya supaya anak-anak itu tahu nih supaya efektif gerakannya saat bermain bulu tangkis. Pas gitu ya. Tidak capek, tidak letih karena dia memahami gerakannya, langkahnya. Jadi nggak asal mukul ya. Adalah teknik-teknik yang ketika dipukul, itu masuk dan keras gitu ya.
Ya, memang itu dilatih, berarti ya teori dulu ya. Teori dulu Pak, kita teori dulu, kita melihat video dulu Oh, video. dari YouTube, kita terangin dulu, terus ada tanya jawab, terus ada game-gamenya juga sebentar di dalam kelas. Nah baru kita minggu keduanya baru kita langsung aplikasikan ke lapangan Pak. Berarti kan ada video ya istilahnya buat Gambaran anak gitu. anak yang bisa lihat gaya belajarnya dengan melihat, dengan mendengar itu tercover semua deh Iya, video itu. Apalagi nanti ditambah dengan praktek langsung di lapangan. Ada juga yang tadi sosial emosionalnya itu ya membuat anak semangat, gembira, dan ada Dari game-game ya. games dikit lah untuk Menarik. Nanti gamenya itu gimana? Di lapangan atau di kelas? di kelas juga ada biasanya untuk semangat juga, untuk sekedar lebih dibakar lah semangat Oh, iya. untuk Biar menghadapi motivasinya pembelajaran. naik. Di lapangan lagi kita berbeda lagi Pak. Tadi ada dua lah, Ada pokoknya dua. di Di kelas, juga. di semangat, Di lapangan itu juga. dengan materi yang kita pelajari dan gamenya itu sedikit mengacu untuk materi yang kita akan pelajari. Langsung mengarah ke materi ya, nggak lepas dari materi itu. Oke. Kemudian Pak Teguh, tentunya kan tujuannya kita nanti kan harus ada tujuan ya. Bagaimana anak tadi udah sampaikan, anak bisa mukul dengan efektif masuk. Nah pasti kan ada tantangannya nih. Nanti ada hambatannya pada saat pembelajarannya. Kira-kira dari gambarannya yang dibayangkan gitu, apa nanti tantangannya atau hambatannya itu bagaimana nih untuk menanggulangi itu, untuk meminimalisir itu? Biasanya yang kita hadapi di lapangan itu anak itu belum memahami sebenarnya teknik yang harus dia praktekkan saat yang kita inginkan gitu. Praktek yang benar ya. Nah, yang kita harus tujuan pelajaran itu yang harus kita selesaikan. Gitu, ada beberapa anak yang belum paham, tapi kalau setelah kita contohin atau kita kasih tahu sebenarnya itu seperti apa, dia akan lebih paham. Dan juga kalau ada beberapa kendala atau tantangan yang kita dapat di lapangan itu, pasti kita kasih PR. Iya. Supaya dia melihat lagi nih video tambahan. video yang harusnya dia peragai saat praktek gitu. Jadi hambatan tadi ya karena mungkin anak tuh semangat, jadi asal mukul aja. Padahal kan udah ada video, Dan juga sudah dicontohin. Nah, solusinya tuh dicontohin dulu dengan gurunya, ada videonya juga. Kalaupun anaknya memang belum bisa juga, diberikan tugas. Nanti dikirim dalam bentuk macam-macam ya, ada video mungkin bisa ya. Terus juga ada pembelajaran sebaya Pak. Kalau ada temannya nih yang emang bisa kita pegang atau dia bisa di atas rata-rata dari temennya. Kadang anak itu ada yang sekali kita peragain langsung bisa Pak. Ada juga yang berapa kali Tutor kita sebaya namanya. tutor sebaya. Dia yang menjelaskan ke teman, dan justru kadang-kadang dengan bahasanya teman itu lebih cepat cakap daripada lebih lepas biasanya anak-anak. Nah untuk gambarannya seperti itu ya, udah ketangkap bagaimana gambarannya, materinya juga sudah ada di RPP semua ini. Tinggal nanti Pak Teguh kira-kira nanti pada saat Pak Teguh ngajar, kita minta izin untuk masuk ke kelas ataupun ikut ke lapangan untuk mengobservasi apakah yang direncanakan di RPP ini berjalan sesuai dengan di lapangan, atau di lapangan sesuai dengan RPP atau gimana nanti. Nah ketika ada nanti hal-hal yang dirasa kurang, itu nanti kita refleksi. Nanti kan setelahnya ada observasi langsung, kemudian nanti ada pasca observasi. Gitu Pak Teguh. Siap. Saya juga terima kasih nih. Pasti kan guru olahraga juga ada kekurangannya untuk pembuatan RPP lah. Ya, dengan adanya Pak Henda sebagai guru penggerak untuk lebih baik lagi untuk kedepannya untuk guru-guru yang belum tahu nih sebenarnya di guru penggerak itu ada RPP yang sebenarnya udah ada
udah ada di Peteguh tuh udah masuk semua, tinggal dituangkan saja di RPP-nya. Tadi udah ada diferensial. Diferensial itu artinya anak kan beda-beda gaya belajar. Bagaimana kita bisa memberikan sesuai kebutuhannya dia. Maksudnya ada anak yang bisa gaya belajar membaca, ya kita kasihkan artikel atau apa dia baca. Ada yang praktek, ya kita kasihkan lebih banyak praktek. Nah, sosial emosional ya tadi dengan game, jadi anak nggak bosan, gitu Pak. Tidak monoton lah tidak untuk monoton, pembelajarannya. ya lebih bervariasi sehingga tujuan pembelajaran juga bisa tercapai. Ini sharing gitu Ya, ya, sharing. namun tujuannya ini bisa sebagai perbaikan kita bersama, sehingga sedikit banyaknya kita bisa berkontribusi positif untuk kemajuan dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di SMK 35 Jakarta. Siap. Demikian Pak Teguh, terima kasih. Nanti kita lanjutkan di observasi, kemudian di pasca observasi. Ya, Terima kasih banyak Pak atas kasih. supervisinya. oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar-kabar? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Ada yang sakit hari ini? Nggak ada. Saya. Nggak ada. Riki Sandi. Gembira pada hari ini untuk pelajaran olahraganya? Siapa yang nggak senang olahraga? Saudara peserta akhirnya diurut. Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, ya, Bapak minta satu orang ke depan untuk memimpin doa dan menyanyikan Indonesia Raya. Ya, siapa yang memimpin? Bapak tunjuk aja. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa tenang dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdiri semua. Yang ketiga menyanyikan Indonesia Raya dimulai ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dari kandung ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku,
negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Ya, sekarang kita akan membakar semangat dulu, karena olahraga itu harus semangat. Ya kalau lemas berarti nggak semangat kalian. Jadi nanti Haji ini akan memberikan clue. Kalau Haji bilang selamat pagi, ya kalian akan membalasnya 3 kali. Pagi, 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 luar biasa. Ya. Oke, kalau Haji bilang SMK bisa, SMK bisa. Ya. Selamat pagi, 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 luar biasa. SMK bisa. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. SMK bisa. Oh, sekali lagi ya. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. SMK bisa. Tepuk tangan dulu buat saya. Balas saya dulu. Andi pasien Aryo bagus. Aryo Purotomo. Aulia. Sergia. Saya Pak. Desi. Ernest. Ervinia. Faida Davi. Guntur. Aida. Diram. Pak. Ismet. Pak. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang bulu tangkis. Ya, tujuan pada hari ini, ya, yang pertama kalian memahami tentang pengertian permainan bulu tangkis. Bulu tangkis itu salah satu permainan bola kecil. Ya, yang kedua kalian memahami cara memegang grip raket pada bulu tangkis. Ya. Yang ketiga adalah cara berdirinya. Ya, yang keempat cara langkahan atau follow ya pada bulu tangkis. Ya, dan juga kalian bisa mempraktekkan keterampilan bulu tangkis dengan baik dan benar. Ya, kalian memahami juga seluruh rangkaian teknik dasar yang terdapat pada bulu tangkis ini. Ya. Siapa yang tahu teknik dasar bulu tangkis? nyonya di situ aja. Ada yang tahu? Hiram, coba maju. Teknik di mati dulu aja. Ya, mati aja. Teknik dasar bulu tangkis. Teknik dasar dalam bulu tangkis ada 5, yaitu teknik grip, smash, service, footwork, stance, sama Dimakan pakai tangan aja. Biar. oh, Dah.
teknik dalam bermain bulu tangkis ada 5, yaitu yang pertama stance, grip, footwork, smash, dan service. Nah, Udah itu udah terang. coba. Sekarang teknik dasar pada bulu tangkis yang sudah disebutkan oleh Ira. Ya. Nah, sebelum kita masuk atau menganalisis video di depan sini, ya kalian game dulu untuk tidak penat untuk pelajaran pada hari ini. Ya, gamenya itu akan dipimpin oleh Guntur. Nah, Guntur ke depan. Mati dulu aja. Nah, nanti jadi nah, siap. Ikuti instruksi oleh Guntur. Coba lakukan, Guntur. Pegang kuping. Pegang mata. Pegang hidung. Pegang rambut. Pegang dagu. Pegang mata. Pegang kuping. Pegang pulpen. Yang telat berarti ada hukumannya. Bentar. Tangannya, Pak. Tangannya. Lagi, taruh lagi pulpennya. Lagi pulpennya. Cepet, pegang kepala. Kamu kalau pegang kepala, tapi pegang konsentrasinya. Pegang betul. Ya. Pegang kepala. Pegang kuping. Dagu. Pegang hidung. Pegang mulut. Pegang mata. Pegang dagu. Pegang pulpen. Diminta sportif karena ya tepuk tangan dulu buat Guntur. Coba Bapak minta kalian memperagakan atau mencontohkan ya. Cara memegang grip itu ada 3. Ada American grip, ada foreign grip, ada backhand grip, dan kombinasi grip. Nah, coba Bapak tunjuk perempuan. Alia. Jangan mau maju. Yang berani maju siapa? Tyson. Dimin aja udah di sini. Mati dulu ya. Ya. Nah, Indika. Forehand yang jabat tangan. Ya. Terus yang jempol ke atas. Backhand. Terus gimana cara megangnya? Ya. Jelasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara memegang raket dalam bulu tangkis. Memegang raket dalam bulu tangkis ada 3. Ada forehand, backhand, sama American grip. Kalau backhand cara megang gini, jempolnya ke atas. Ada jempol kan. Dan kalau American grip itu bentuk V. Untuk V. Oke, ya. Terus kalau yang forehand, Seperti jabatan tangan. kayak jabat tangan itu. Terus apa lagi? Ada teknik dasar bulu tangkis.
ada cara berdiri. Ya, berdirinya seperti mana? Ada yang galung kakinya. Kejadian. Iya, sebenarnya. Ya, apalagi Terus ada cara smash. coba contohin semesan seperti apa? Oke, untuk tekniknya yang benar yang baik kakinya salah satu di depan. Ya, terus posisi tangannya nggak jauh sama. Ya, ya ini adalah yang disampaikan sama temennya adalah teknik dasar yang kalian harus kuasai. Dan nanti saat kalian mengaplikasikan ke lapangan, kalian tidak dari nol banget. Kalian tahu dasarnya. Supaya nanti saat mempraktekkan kalian bisa melakukan permainan bulu tangkis dengan benar. Jangan cuma asal pukul doang. Ya, bukan cuma asal main depan rumah. Ya, kalian sudah mempelajari tentang teknik dasar bulu tangkis. Ya, ini Bapak akan lihatkan tutorial untuk langkah atau moonwalk pada permainan bulu tangkis. Kalian perhatikan anak-anak. Bapaknya jangan aja sini. Kalau ke kanan, kaki apa yang di depan, kalau ke kiri, kaki apa yang di depan. Supaya apa sih fungsinya? Fungsinya moonwalk itu supaya kalian mengeluarkan tenaga itu efektif, tidak dibuang percuma. Ya. Sampai sini apa sih yang kalian tangkap di pikiran kalian? Apa tentang langkah bulu tangkis? Atau yang kalian lihat di sini? Ya, ini salah satu teknik dasar pada bulu tangkis yaitu langkahan. Ya, kalau kalian memegang raket sudah benar, cara berdiri sudah benar, cara memukul sudah benar, cara servis sudah benar, dan cara langkahan sudah benar, ya kalian akan terlihat orang yang mahir bermain bulu tangkis. Contoh, cara berdiri kalian sudah benar, kalian dikasih bola drop shot, dikasih bola netting, dikasih bola smash, kalian bisa kembalikan kalau tetap ke daerah lawan. Ya, kalau kalian cara memegangnya salah, cara berdirinya salah, cara memukulnya out mulu, servis keluar mulu, atau nggak nyampe ke kawan lawan, itu merugikan kalian. Poin mudah didapatkan oleh lawan. Tapi kalau kalian servisnya benar, ya masuk garis, tajam, ya, terus pukulan kalian kencang, servisnya apa? Pukulan semisal masuk mulut, drop shotnya masuk mulut, nggak keluar garis, itu sangat penting buat kemenangan kalian. Ya, tapi kalau kamu smash kencang tapi out, ya percuma. Ya, terus kalau kalian nggak mahir dalam melakukan langkahan, itu kalian
kalian membuang tenaga yang percuma. Ya kalian kayak di ayam-ayamin kalau bahasa orang itu. Ya dimainin. Karena kalian nggak tahu teknik dasar. Tapi kalau kamu tahu, ya ngambil bola gimana pun gampang. Pas sampai sini, ya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akan praktek lama. Ya. Depan tentang kanan. Yang belakang ikutin barisan gitu. Nah, gerak. Kita pimpin doa dulu. Kira gitu. Kamu aja. Nah, lalu jangan di dulu. Mari kawan-kawan, sebelum kita olahraga, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik. Ya, pemanasan dari dipimpin oleh Pak Adrin. Nanti hitungannya itu dari kina ke belakang, ke samping, ya ular. Hitungan sampai 8 dari kepala sampai kaki. Mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mati dulu. Jalan yang cowok. Rapat. Jangan buru-buru. Buka mukanya.
Oh begitu Pak. Dulu balik sini. Jawa yang salah. Ya. Oke. Siap. Bersedia. Ya, mulai. Artinya. Bersedia. Siap, mulai. Nggak usah direkam ini. Ya, di sini Bapak akan mencontohkan kalian nanti setelah Bapak mencontohkan, kalian memperagakan. Ya, memperagakan cara berdirinya, cara servisnya, cara pukulnya, dan cara langkahannya. Ya. Nih, pertama, cara memegangnya. Ya. Pegangnya American grip, forehand, ya, dan kombinasi. Ya, dan ini backhand, ya, backhand, forehand, dan kombinasi. Ya, ini American. Ini American, ya, bentuk V, backhand, dan forehand. Oke, paham? Nih, cara servis yang benar. Salah satu kakinya di depan, ya. Setelah itu mengayun, ya, mengayun. Nah, sekarang servis yang jauh. Ya, sekarang cara pukul. Mukulnya ke sana. Bapak, aja dong, Mas. Orang
Nah, nanti cara langkahnya seperti ini. Ya ini anggap tengah garis. Ya, cara ke depan. Baru merhatiin. Ya. Ya, mulai. Gue nggak ada di pas main. Gue ada tapi seru. Aduh aja jadi bener. Jadi terus saya ngomong malah kita bayar aja. Apaan sih, Sur? Udah itu cuci. Bersikat sekalian berat. Nah. Jangan duduk. Pet sama siram. Contohin. Angkat. Bawa raket. Bener ya, Met? Ini tengahnya. Nah, nah, mulai. Mulai. Pistol sudah. Depan kiri kanan. Bye. Dia ngapain, Net? Ke belakang dulu. Apa sih, Net? Terlalu lama, terlalu. Maaf itu jatuh. Ayo diserahkan gua. Siapa? Habis ini kamu. Ayo Pak, ngomong apa tuh? Ya, ini terter. Biar nonton. Di ke belakang. Yeay. Ini bagus. Kamu sebocin. Yang dipilih tingkat Asia itu. Kita apa digiting nih? Dua kali. Udah biasa aja, Bro. Yang cewek satu. Suruh masuk sampai Mau ngajar. Udah. Apa lalu kecemes? Out lah. Jangan. Kita ada raket. Pak ini Pak, ini raket. Punya nggak punya Pak? Nggak ada gua. Ada punya Pak. Dipakai potong. Ini hari yang jangan saya. Yang ke atas. Jangan nyampe jatuh ya, jatuh ada hukumannya. Yang jatuh, letak. Nanti katanya nanti.
Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, materi bulu tangkis kita sudah selesai pada hari ini. Ya, evaluasi pada hari ini dan tujuan pembelajarannya semoga kalian lebih paham cara bermain bulu tangkis, cara memegangnya, cara berdirinya, cara langkahannya, cara servis bulu tangkisnya, cara semetnya. Ya, evaluasi pada hari ini tadi yang Bapak lihat sudah baik semua mempraktekannya, cara memegang raketnya, cara servis, cara berdirinya, dan langkahannya atau pull-walknya. Ya, terus ada yang ingin menyampaikan pesan. Pak, gimana pelajaran pada hari ini tentang bulu tangkis yang kamu dapat? Saya jadi lebih tahu cara melakukan footwork Yang lebih baik. Terus apa lagi? Asik dalam pembelajaran ini, menyenangkan. Oke. Kamu coba sendiri. Apa yang kamu dapat pelajaran pada hari ini? Pelajaran pada hari ini saya mendapatkan bagaimana teknik-teknik dasar dalam bulu tangkis, Terus apa lagi? cara melakukannya. Ada lagi. Untuk pesannya di pelajaran olahraga pada hari ini. Senang. Coba dan terima kasih. Dan cewek Gak ada. Elvina coba. Kita yang goreng bener-bener. Terus langkahan kaki, Dulu diem. Ada lagi yang ingin bertanya atau ngasih pendapat? Kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran pada hari ini tentang materi bulu tangkis. Ya, sebelum kita selesaikan, kita berdoa semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian dan makin berkembang pengetahuan kalian dan keterampilannya. Doa menurut dan masing-masing berdoa tenang, dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Teguh. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik Pak. Nah, sekarang kita akan belajar begitu ya. Biasanya kalau hari-hari gimana Pak Teguh di sekolah? Ya biasanya awal masuk kita ada kebiasaan di sekolah ini, ya salah satunya untuk melakukan ketertiban, terus bahasa Indonesia Raya, tadarus, dan sholat juga. Itu biasanya dilakukan praktek baik itu ya. Penggerak juga itu ada maksudnya. Penggerak ada namanya praktek baik. Praktek baik sudah positif. Nah kemarin kita sudah melakukan observasi terus bagaimana yang sudah saya komunikasikan waktu itu hari Senin ya. Senin. Upacara kita memakai baju korpi. Itu videonya juga mohon izin nanti di upload ke PNM sebagai
tempat sharing lagi supaya teman-teman yang lain juga itu bisa sedikit banget mengetahui apa sih coaching itu. Juga kan Sebagaimana yang Pak Teguh tahu kemarin udah masih ingat dong coaching itu tujuannya atau menyampaikan apa potensi ya potensi yang kita punya ya, untuk menyelesaikan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. jadi apa namanya coaching itu bagaimana Pak Teguh sendiri yang ketika ada masalah saya sebagai coachnya atau yang menemani yang pertanyaan bagaimana Pak Teguh sendiri itulah yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan solusi-solusi dan mungkin Pak Teguh sendiri yang mengarahkan seperti itu. Nah, kemarin juga udah di observasi, udah kita isi bersama juga di sini. Tujuan pembelajarannya kemarin, sebagaimana FPP yang sudah disampaikan oleh Pak Teguh. Kemarin udah cukup lama juga kita berbicara ya, soal pembelajaran yang dilakukan. Tujuan pembelajaran di sini tuh kemarin apa Pak Teguh? Masih ingat nggak? Tentang materi bulu tangkis mengetahui dan mempraktikkan 8 teknik dasar untuk permainan bulu tangkis ya. Masalah apa teman? 8 itu ada servis, pukulan, sikap berdiri, terus juga cara memegang grip dan gerakan langkahan. dan juga pas apa namanya praobservasi itu ada saya tanyakan kira-kira apa yang mau dikembangkan dari anak itu kan. Biasanya ya, dalam materi bulu tangkis ini untuk mengetahui peraturan dan cara bermain yang baik dan efektif melakukannya. Nah, itu yang dikembangkan kemarin ya strategi pada sini. Strategi juga kemarin itu waktu observasi dijelaskan atau itu metodenya kita supaya mengajarkan sama kemudian menggunakan media juga media kemarin juga. video YouTube. Saya lihat ada YouTube, ada juga. Jadi yang apa namanya diferensiasi ya, diferensiasi artinya ada yang video, ada yang link sesuaikan dengan gaya belajar siswa ya. Kemudian ada juga game juga, ada game kemarin seru banget tuh di video sampai anak-anak pun sangat ketawanya lepas banget. Itu gimana tips memilih game-game tuh? Karena kalau di olahraga itu kalau cuma monoton doang Pak, anak-anak bosan Pak. Jadi kan namanya juga olahraga ya, ada kreasinya juga gitu. Jadi sebelum kita masuk ke inti, cara menyenangkan anak itu biar dia fokus dan ada keinginan lebih tahu, itu kita pemanasannya dengan game yang menyangkut dengan materi yang kita akan pelajari. Yang kemarin di video itu ada game Memindahkan pok ya, dari tempat satu ke tempat selanjutnya. Itu salah satu langkahan sih Pak dalam materi yang kita akan pelajari. Biar anaknya juga tahu pok nggak sebut bola kan masih ada yang sebut juga bola. Salah kok mengolah tanggal. Kok ya. Kemudian dari observasi itu kan sudah tahu ya tujuannya yang dikembangkan, kemudian strateginya. Udah masuk ke kelas, saya memantau juga kemarin bagaimana kira-kira apakah yang disampaikan di kelas itu apakah memang sudah sesuai dengan FPP yang dirancang, dan kalaupun tidak sesuai itu bagaimana di bagian mananya? Biasanya sih untuk pemahaman anak-anak kita jelasin dulu sebelum kita praktek supaya anak-anak tuh di lapangan tidak apa sih yang kita harus praktekkan. Jadi kasih materi dulu, teknik dasarnya. Kadang juga anak-anak itu ada juga beberapa yang kurang paham dengan materi yang kita sampaikan, harus diaplikasikan dulu ke lapangan. Oh ternyata kayak gini Pak ya caranya, seperti itu sih. Kendalanya anak-anak nggak paham gitu ya. Pertama ya agak kurang, bukan nggak paham sih, agak kurang paham kalau belum diaplikasikan. Itu kan apa namanya kendala ya. Kendala.
Nah, untuk mengatasi itu gimana kemarin? Biasanya untuk anak-anak kendala yang belum paham dalam materi itu kita berikan video, kita tampilkan, terus habis itu suruh maju dan juga dia mempraktekkan yang dia kurang pahamnya di mana. Nanti disitulah kita langsung membenarkannya, Pak. Mengambil contoh yang benar ya. Mencontohkan yang harus dilakukan seperti ini. Iya. Ini kan masalah nggak tahu nih kalau tinggal soalnya juga tahu sendiri kan tinggal pelaksanaannya ini biasanya aplikasikan. Kemudian apakah yang dirasa kemarin tujuan dari pembelajaran itu tercapai atau bagaimana? Serap gitu sama anak-anaknya. Biasanya sih kita dalam kesimpulan kemarin anak-anak itu sudah lebih baik dalam permainannya, Pak, dalam apa dari tujuan pembelajaran hari itu tentang 8 teknik dasar bulu tangkis. Dari 8 itu ya dari jumlah anak itu semua sudah paham untuk materi yang saya sampaikan. Tinggal dikembangkan lagi ya. Atau diulang-ulang lagi. Kemarin juga ada saya dengar pas selesai itu ada tugas ini ya membuat video yang lebih paham lagi. Gimana tuh progres video itu? Untuk video PR untuk di rumah anak-anak ya ada beberapa yang ada kendala karena ada untuk membuat videonya sih, tapi ya ada beberapa juga yang lancar untuk melakukan pengambilan video dan mempraktekkan dengan baik, Pak. Tinggal di teman terus dipantau aja sih. Terus kemudian dari yang dilakukan kemarin pas pembelajarannya itu ada nggak sih kendala-kendala lain yang mengakibatkan atau membuat tujuan pembelajaran itu nggak tercapai maksimal selain yang tadi yang anak kurang paham, apakah dari alat atau dari sarana atau memang dari apa? Untuk pembelajaran bulu tangkis ini kan karena kita nggak ada indoor ya, Pak. Jadi kalau kita lapangan indoor ya untuk apa maksudnya untuk melakukan yang lebih benar-benar kayak seperti latihan yang ada di dalam nyata di lapangan itu kurang efektif karena kalau lagi dipukul kita nggak tahu cuaca angin atau lagi panasnya, kadang anak-anak angin aja kan itu terpengaruh. Terus juga kadang anak itu nggak punya raket sih. Raketnya bener ada, cuman raketnya nggak standar. Nggak standar yang raket yang yang bagus lah gitu. Lumayan. 300, 400 ya. Saya lihat kemarin memang ada raket-raket yang 15.000. Kalau sekali pukul kopnya itu nyangkut. Terus lebih ke kendala lain itu yang pelaksana yang digunakan. Kira-kira untuk mengatasi itu ke depannya gimana apa yang dan kita tentunya kita nggak punya lapangan kan, lapangan juga kan kita istilahnya belum ada lagi kalau boxy istilahnya masih bisa juga kalau relatif murah gitu. Nah kira-kira trik atau tipsnya apa yang paling gua akan lakukan ke depan sehingga anak-anak minimal tahu lah lapangan tangkis kita apa. Untuk kendalanya seperti sih paling kita tugaskan karena untuk bermain di hall di luar supaya anak-anak tahu kalau di dalam hall itu bermain di dalam itu seperti apa, dan juga dia melakukan apa yang kita sudah ajari di sekolah. Kita lakukan mengaplikasikan langsung di lapangan bulu tangkis ya, mungkin dengan dia patungan, sewa lapangan, kemudian juga rakyat juga patungan di tabung. Biasa sih kalau untuk tugas itu anak-anak kita tugas per kelompok untuk melakukan dan divideokan untuk rakyat itu bisa butuh 4 doang, itu bisa dipakai dengan teman yang saling tukar muka gitu ya.
Ya, Model bisa suaranya, kita model suara. patungan lah Ya. patungan. Kemudian kapan itu akan kira-kira mulai Mulai dilakukan setelah Ini mau menuju tempat libur ya? libur. Paling Nah, minggu ini sebenarnya. oh udah pulang. Minggu ini. Kirain mau Atau menuju minggu tempat depan ya libur. Pak. atau pas liburan juga bagus. Iya. Dan kita lagi kan liburan tuh, kita tinggal seminggu lagi kalau nggak salah. Pas liburan bisa tuh anak-anak daripada Apa? di rumah doang. Udah tadi Ya, tadi di grup dikasih tahu. Terus bikin video paling bagus. Siapa? Oh. Oke, kemudian dari Nah. itu kan dari Serana ya. Nah, kira-kira dari siswa udah tadi ya. Ya iyalah, sama kayak lu. Kira-kira dari dirinya Pak Teguh sendiri nih, apa kira-kira yang perlu mungkin ditingkatkan atau mungkin perlu ditambah untuk agar tujuan itu pelajaran itu dapat tercapai maksimal. Kalau dari diri saya sendiri sih Dari harus materialnya. lebih terupdate lagi Pak untuk permasalahan materi yang sedang berkembang di olahraga bulu tangkis. Atau kita mengikuti pelatihan atau kita sharing dari MGBKN, MG apa? Kalau olahraga MG apa? MGP MGMP. Oh, MGMP. dari organisasi yang ada. Jadi kita saling-saling dengan guru sama guru olahraga untuk menghadapi dan biar materi tersebut lebih efektif lagi. Lebih update lah ya. Kan biasanya kadang-kadang peraturan itu bisa berubah. Tergantung yang membuat peraturan kebijakan itu kadang-kadang tapi update terbaru sekarang Untuk bulu tangkis Bulu sih tangkis. cuma kalau dulu kan ya sistem bukan rally ya. sekarang kan 21 saja Sekarang kan poinnya. rally. Nah, itu memang cepat. Kalau dulu memang lama banget itu buat dapatin 1 poin aja itu udah ganti. Kalau sekarang lebih cepat. Memang harus update Pak. Kemudian untuk apa namanya selain itu gimana Pak? Mungkin dari medianya mungkin apa yang Dari media pembelajarannya juga bisa sih Pak untuk apa? Untuk mengganti sarana yang belum ada di sini ya. Tidak kita tidak memutus atau tidak bikin anak-anak itu karena nggak ada alat atau personil yang kurang, kita juga menyampaikan materinya nggak nggak nyerah lah. efektif gitu, nggak nyerah. Dia nggak nyerah dari keadaan, gimana pun keadaannya, Kita harus bagaimana melakukan kita harus kreatif. menyampaikan atau memberikan materi dengan maksimal. Iya. Sehingga tujuan juga dapat Tercapai. Nah dari ini kan sudah ya dari berbagai masalah atau kendala yang memang dirasakan langsung oleh Pak Teguh, juga kemarin saya lihat juga. Nah sudah Pak Teguh tahu sendiri itu solusinya dari update sendiri, kemudian misalnya anak-anak disuruh ke lapangan tidak langsung, kemudian media juga dibuat sebandaris mungkin sehingga anak tuh walaupun dia mungkin nggak bisa praktek langsung, tapi kan dia bisa ngebayangin seakan-akan nyata ada di situ gitu. Seenggaknya paham dengan Seenggaknya materi atau Nggak buta banget lah. bermain bulu tangkis yang baik dan benar dan efektif cara bergerak dalam bulu tangkis. Terus dari kemarin dari keaktifan anak-anak bagaimana Pak? Untuk anak-anak Pak Teguh sendiri rasakan gitu. antusiasnya sih sangat tinggi Pak untuk pelajaran olahraga apapun itu materinya. Itu tergantung kita cara melakukan atau menyampaikannya materi dan cara games dan kita selingin untuk tidak membosankan anak-anak. Dengan adanya games itu membantu banget ya. Perlu Pak, karena yang kemarin saya bilang Pak itu ada pembelajaran sosio emosional. Jadi anak itu ya istilahnya bagaimana tempat belajar itu nyaman, menyenangkan, tidak tegang kan masih banyak sekali. Rasa penasaran juga sih Pak Iya. itu materi yang kita akan sampaikan. Oke, mantap. Mantap banget. Kemarin juga lembar observasi yang saya lakukan
baik ada di kelas juga ada di lapangan juga. Nah, di sini ada aspek dan strategi pengembangannya, ada tipe persebaya. Kemarin saya lihat anak-anak satu dengan lain itu saling memberitahu, saling mencontohkan, itu udah terlihat kemarin. Kemudian ada medianya juga, video itu juga bagus sekali, ada videonya langsung dari YouTube kemarin ya. Ya, jadi langsung jarum Pak. Kira-kira kalau Pak Teguh sendiri bikin itu lebih bagus nggak? Iya, lebih buat anak nggak sih? lebih baik juga lah untuk ada kebanggaan sendiri untuk Iya, anak ada gurunya kebanggaan. sendiri yang bisa Bisa. memberikan contoh atau ada di video tersebut. Kira-kira kapan itu akan? Ada bentar rencana Pak. Mudah-mudahan segera, karena memang beda Pak. Kalau misalnya gurunya sendiri yang buat video, ada rasa, ada rasa anak itu percaya bahwa guru bisa. Memang beda itu. Saya yakin ada bisa. Saya juga lihat kesana itu aktif banget orangnya. Mudah-mudahan kedepannya semakin bagus lah kayak di SMK ini. Kemudian adanya game juga kemarin SPP ada beberapa kali ya, ada mulai pegang kuping atau itu yang di dalam kelas bahkan sampai orang tua kaget tuh karena kan belum umum dilakukan ya. Biasanya kalau kegiatan SPP Dalam kelas itu belum umum dilakukan. Mudah-mudahan dengan adanya kita pelan menerapkannya itu, jadi harapannya guru lain juga bisa mengikutinya. Kemudian adanya demonstrasi dari guru dan bagian siswa juga ada kemarin seperti itu ya, apa namanya sudah mencontohkan ya. Anaknya juga ada maju kemarin mencontohkan di depan kelas maupun di lapangan juga untuk observasi kemarin. Nah, ada nggak sih harapan Pak untuk kegiatan olahraga umumnya di sekolah ini, ada nggak harapannya buat untuk cabang atau mata pelajaran olahraga yang penting anak-anak disalurkan bakat minatnya Pak, sering melakukan perlombaan supaya anak-anak itu terlihat potensi yang dia punya. Terus juga untuk gurunya sering dilakukan pelatihan-pelatihan supaya bisa mengembangkan potensi yang dia punya dan terupdate tentang materi yang harus disampaikan dan menghadapi siswa. dan juga kan ini kan kegiatan supervisi akademik, ada nggak sih perbedaannya dengan kegiatan yang biasa dilakukan oleh Pak Teguh dalam halnya supervisi akademik dengan yang biasa yang biasa terjadi gitu ya, yang dibandingkan dengan teknik coaching ini? Untuk coaching Gimana, ini sih sebenarnya lebih nyaman yang mana gitu? kan biasa kalau supervisi dia agak tegang kan, karena untuk penilaian Ya, untuk istilahnya penilaian penilaian ya kan, jadi agak Kaku gitu ya? kaku lah. Kalau ini kan agak relax, santai ya kan, yang ditanyakan juga kita terima yang harus dikoreksi atau kita menyampaikan apa yang keinginan kita. Jadi masalahnya tahu, kemudian solusinya dari dirinya sendiri Pak Teguh, bukan dari kita malah Pak Teguh. Kita cuma istilahnya hanya mendorong agar solusi yang disampaikan itu memang bisa dilaksanakan dengan baik, komit dengan apa namanya komit dengan yang mau dilakukan untuk berbagai bentuk. Jadi lebih nyaman coaching gitu Coaching, ya. Nah, di Gelar Penggerak itu ada coaching Pak di modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Nanti Pak Teguh kalau masuk ke Penggerak pasti dapat itu. Kemudian nanti dapat masuk fasilitator baru sekali, PP-nya juga bagus. Dan pengalaman juga banyak. Ya memang harus pintar-pintar waktu Pak. Kemudian untuk lembar rencana pengembangan diri kemarin juga sudah kita isi ya. Ada 3 budaya positif,
tujuan yang tercapai itu tentunya kenyamanan belajar bagi siswa. Selain kepastiannya itu lingkungan belajar sesuai minat belajar siswa di kelas gitu ya, siapa itu kelas. Nah ini gimana Pak Teguh untuk mewujudkan kelas yang nyaman nanti, gimana rencananya? Rencananya sih pertama dari kebersihan kelasnya dulu Pak, ya terapian anak itu yang diutamakan di sekolah ini Pak, supaya anak-anak nyaman untuk melakukan pembelajaran maupun yang produktif maupun yang Tujuan kelas ya. kali kelas 10 kerja 2. Nah, di sini ada segera bulan Agustus, mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan baik. Saya praktik ini udah banyak dilakukan sih teman-teman. Ya, karena kan di sekolah ini kita juga sudah menerapkan bebas plastik Pak. Plastik. Apa dari yang tadinya di kelas itu banyak sampah-sampah plastik, sekarang sudah teruraikan nih Pak. Pelan-pelan Sedikit Pak. sedikit. Walaupun masih Masih ada yang beberapa. kecolongan Karena kayak kita kayak tadi. harus sering melakukan ketertiban Pak, raja-raja sampah plastik Pak. Razia. Ini penertiban Pak. Penertiban. Razia. Bukan razia. Penertiban. Penertiban. Ya agar buat anak juga sih ya. Jadi dulu bisa kita lihat kalau masuk kelas itu luar biasa dilatih. Alhamdulillah sekarang sangat jauh. Ya. Karena memang dari kepala sekolah ya, Ya, baik kepala sekolah juga menangkap. alhamdulillah bergerak kita di bawahnya itu. Kemudian pembelajaran sosial emosional, pembelajaran yang menyenangkan. Ya, kemarin kita lihat ada game, ada speaking, memang itu selalu Pak. selalu ya. Pak. Setiap materi itu harus ada speaking atau game yang mencakup materi yang kita akan pelajari. Pendukungnya Pak Sekolah, wali kelas, orang tua. Ini bulan Agustus semua di PDU, mudah-mudahan bisa diterapkan, dijalankan dengan baik, supaya kita lihat juga hasilnya baik, sehingga teman-teman yang lain juga bisa mencontoh praktik baik tersebut. Nah, ini kita isi dulu ini ya, lembar catatan percakapan pasca observasi kelas. Kemarin kan sudah observasi Pak, sekarang kita isi dulu ini. Isi dulu pasca observasinya. Ini Tanggal 29 9 Mei 2023. Untuk pelajaran sekolah SMKN 35. SMKN 35 Jakarta kelas 10 AP 2 Dua. waktu percakapan Oke, ini ada yang perlu diisi. Yang pertama itu refleksi. Refleksi artinya bagaimana Pak Teguh melihat pembelajaran kemarin. Nah, itu kira-kira apa yang kurang. Tadi disampaikan aja Pak Teguh di sini. Yang kurang apa aja, kemudian apa yang dari yang kurang itu bagaimana solusinya dan kapan mau dilakukan. Ini diisi oleh saya apa? Oh ya, sini Pak Yati Bu. Isi dulu. Isi aja. Sekarang juga ya, di sini. Iya. Yang kurang-kurang sehingga nggak kerja. Yang jelas aja yang kemarin buat bahan perbaikan pembelajaran ke depan itu. Apa kemarin kurang?
dalam pelaksanaannya anak terhambat dengan alat atau dia anak sorenya gimana belajar buat sehingga kedepannya itu tidak begitu lagi, ada perbaikan. Panjang bulan. Lima puluh menit ini. Orangnya kurang ya. Bagus nih, ini istilah olahraga. Bagus. Ya Pak, catatan refleksi dulu. Dalam pelaksanaan pembelajaran siswa tidak membawa praktek dan kurang serius dalam melakukan praktek keterampilan. Maksudnya siswa diberikan tugas mempraktekkan keterampilan duduk, tangkis agar lebih baik dan melakukan praktek. Seperti yang tadi disebut ya, sarana ini memang kalau diakuin sih memang kita itu harus punya lapangan sendiri, indoor, nggak boleh ada angin. Karena kalau di luar, kalau di lapangan terbuka itu ya memang pengaruhnya banyak, terutama lagi target-target anak-anak itu kurang standar. Mudah-mudahan ini segera bisa diterapkan dan nanti kalau udah berhasil nanti bisa di share ke teman yang berolahraga lain mungkin di sekolah ini ataupun di MGMP 3 Jakarta Barat. Syukur-syukur lebih bisa naik lagi ke DKI dan nasional, itu bisa jadi sebuah karya itu gitu ya. Siap Pak. Kemudian satu lagi nih Pak Teguh, sebelum berakhir yang saya lupa tanyakan dari yang dikembangkan tadi kan kemampuan anak untuk mampu mempraktekkan teknik dasar itu, bagaimana ketercapaian yang tadi Pak? Maksudnya dari sekian anak itu berapa persen gitu angkanya? Dari 36 siswa ya, dari 36 siswa itu yang memahami dan bisa mengaplikasikan materi yang saya sampaikan itu
33 orang lah Pak. 33 orang. Baik, sangat baik ya. Baik sekali. 3 orang itu kendalanya kenapa, Pak? Saat memang ada siswa yang kurang, termasuk siswa BK Pak, kalau di kelas. Oh, Ada juga yang emang dari keterampilannya Pak, atau kaku gitu, beda dengan siswa yang lain. satu lagi Satu lagi ya karena dia kemarinnya tidak mengikuti materi sebelumnya yang saya sampaikan, jadi dia agak kurang Ketinggalan ya? ketinggalan karena nggak masuk. ya, ada 3 kasus yang berbeda nih. Tantangan lagi nih bagi anak yang kebutuhan Khusus. terus yang nggak masuk. Satu lagi tadi Karena keterampilannya yang masih kaku, yang harus Nah, berulang-ulang. itu kira-kira yang akan dilakukan terhadap 3 anak ini Siswa yang berbeda itu ya kita harus memberikan materi, diulang lagi Pak, diulang lagi. Kalau untuk kan beda-beda tuh Pak. Untuk ABK emang kita nggak bisa memaksakan Ya. untuk dia lebih Standarnya perfect diturunin lah. lah, standar diturunin. Kalau yang tadi permasalahan yang belum memahami banget materi, kita ulang lagi materi yang dia ketinggalan. Nah yang satu itu yang harus kita ulang-ulang lagi geraknya untuk anak bersangkutan itu. berarti di luar pelajaran gitu ya, Di luar pelajaran bisa, atau di pada saat pelajaran di rumah lain selanjutnya. Nanti saat dia di rumah melakukan yang tadinya kaku, di rumah melakukan berulang-ulang, saat kita pengambilan nilai lagi selanjutnya dia sudah agak lebih baik dari sebelumnya. Ya, mantap Pak Teguh. Mudah-mudahan tetap semangat, Ya, Pak. tetap komitmen untuk memberikan kebaikan untuk siswa, dan nanti ketika ada program-program yang baik seperti berpenggerak atau PT atau apa diikut saja, semangat. Penelitian juga udah bagus ya, ada diferensiasi yang kita kemarin pas praobservasi, ada juga terlihat juga di sini diferensiasi produknya dalam bentuk video maupun poster di sini. Kemudian sosial emosional juga ada game-game itu, ada berpihak pada murid, dimana di sini juga murid itu diberikan waktu, ruang untuk memimpin doa, untuk memimpin pemanasan, untuk adalah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid. Terima kasih, ini mudah-mudahan yang kurang-kurang diperbaiki lagi, sehingga kalau dari hasil evaluasi ini kan kita jadikan bahan perbaikan Pak, sehingga lebih sempurna lagi, lebih bagus lagi. Nanti kalau sudah bagus, sudah sempurna, jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain, teman terdekat dulu, kemudian baru ke komunitas-komunitas yang lebih besar. Itu Pak Teguh, terima kasih atas waktunya. Laporan sebatas ini akan nanti saya sampaikan kepada atasan untuk menjadi laporan. Terus ada yang mau disampaikan? Cukup, terima kasih atas kehadiran Pak Hendra sebagai guru penggerak. Semoga Pak Hendra bisa mengasih pengalaman atau program yang terbaru yang ada di guru penggerak. Gitu ya. Ya, sama-sama. Selamat, sampai ketemu. Salam olahraga Pak. Salam olahraga. Ya ya. Ya. Gila sih. Udah kasih.